تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' dari Sahih Al-Bukhari. Penjelasan seluk-beluk tentang fikih seputar muamalah atau seputar jual beli. Sebagai pendahuluan untuk kajian ini, saya ingatkan beberapa hal. Yang pertama tentang kadar kewajiban pada seorang muslim dan muslimah terkait dengan memahami pembahasan muamalah, pembahasan jual beli. Jadi seorang muslim itu dan seorang muslimah harus memahami bahwa pada aturan-aturan agama ada hal-hal yang melekat yang mesti dipelajari. Kata mesti dipelajari ini kalau di bahasa agama disebut sebagai fard, sebagai kewajiban. Namun kewajiban itu ada yang sifatnya fardu kifayah. Kewajiban apabila ada jumlah yang cukup sudah menegakkan kewajiban itu gugur atas yang lainnya. Dan ada jenis dari fard kewajiban disebut dengan nama fardu ain. Kewajiban atas setiap individu. Artinya tidak terangkat kewajibannya, dia tidak selamat kecuali kalau dia mempelajari kewajiban itu dan mengangkat kewajiban dari dirinya. Jadi ini dua jenis kewajiban masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Perintah untuk berilmu. Dan di berbagai tempat dalam Al-Qur'an ada kata-kata perintah i'lamu dan semisal dengannya. Dan datang di dalam hadits mutawatir dikumpulkan oleh As-Suyuti hadits ini dalam sebuah risalah dari sekitar 49 jalur periwayatan bahwa Nabi SAW bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kewajiban atas setiap muslim. Karena memang ada hal-hal yang wajib. Kita tidak bisa terlepas dari ya. Misalnya, sholat 5 waktu. Kewajiban kita, salah satu rukun Islam. Kita wajib mempelajari bagaimana cara sholat. Untuk sholat itu tidak syak kecuali wudu. Kita harus juga belajar tentang bagaimana cara berwudu. Kan begitu. Yang paling sederhana, yang kadang kita banyak lalai darinya, setiap orang yang keluar dari muka bumi ini, menghadapi yang namanya sakaratul maut, dia pasti dihadapkan pada ujian untuk mengucapkan syahadatnya di akhir hayatnya. Nah, syahadat ini itu perlu dipelajari. Kita wajib mempelajarinya. Bagaimana seorang bisa bersyahadat di akhir umurnya kalau dia tidak paham apa mana syahadat yang dia ucapkan, apa konsekuensinya. Dan ini kewajiban namanya fardu ain, terkait melekat pada orang per orang, setiap individu. Karena tidak bisa diwakilkan. Si anak misalnya sakaratul maut, dia berkata,
ayahku tolong wakili saya. Nggak bisa. Itu kewajiban pada diri dia. Bagaimana kewajiban di alam kubur, menjawab 3 pertanyaan itu fardu ain dipelajari. Ada pertanyaan di hari kiamat di depan Allah juga fardu ain dipelajari. Sama di pembahasan muamalah. Di pembahasan muamalah, di pembahasan jual beli, ada kadar kewajiban fardu ain yang perlu untuk dipelajari. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Jangan ada yang bertransaksi jual beli di pasar kita, di pasar kami, kecuali orang yang sudah tafaqquh, sudah belajar agama. Sebab kalau dia masuk di transaksi jual beli, dia tidak paham apa itu riba, dia tidak mengerti, ya, pasti dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Merugikan dirinya sendiri karena tidak berberkah pada transaksi jual beli, ya. Membawa berbagai tanggung jawab di pundaknya yang harus dia rasakan di dunia akibatnya, karena dosa itu berpengaruh di kehidupan dunia. Dan kadang dia rasakan akibatnya di akhirat. Dan kadang dia merugikan orang lain, dia menzalimi manusia. Mengambil harta orang tanpa hak. Karena itu di Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u mimma akhadha minhu. Amin al-halali am min al-haram." Akan datang nanti suatu masa, akan datang nanti terhadap manusia suatu masa di mana seseorang itu dia tidak peduli dari mana diambil harta. Dari halal atau dari haram. Dan inilah sudut pentingnya kenapa kita belajar fikih muamalah. Apalagi kalau kita masuk di dalam pembahasan yang lebih mendasar lagi, di pembahasan muamalah, kita akan melihat nanti betapa indahnya syariat ini. Betapa agungnya agama ini. Betapa eloknya tuntunan-tuntunan itu. Sehingga itu mengukir keindahan-keindahan tersendiri dalam hati seorang mukmin yang menambah keimanannya. Membuatnya semakin cinta kepada Islam. Iya. Karena itu banyak dari umat Islam yang kadang ketika seorang berbicara tentang fikih muamalah, tentang hukum riba dan semisalnya, kadang dia tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu menempatkan sesuatu di hatinya untuk pembahasan itu. Karena dia tidak memahami keagungan agama ini. Dan keindahan syariat Islam pada pensyariatan-pensyariatannya. Iya. Dan ini memang perlu dikaji dan perlu dibahas. Tentunya tingkatan seseorang itu di dalam mengangkat kewajiban pada dirinya itu beraneka ragam, ya. Ya kalau misalnya di level umum seseorang ingin mengangkat kewajiban, dia perlu memahami saja. Dia perlu pelajari kewajiban itu dari guru, dia terima kesimpulan dari kewajiban itu dengan dalil-dalilnya, dia yakini itu sudah cukup baginya. Ya tidak dimestikan seorang itu setiap orang harus hafal setiap masalah dengan dalilnya baru terangkat kewajibannya, tidak. Yang penting dia pernah belajar hal itu dari guru, dia pahami, dia imani dalam hatinya, walaupun dia tidak hafal dalilnya, itu sangat bermanfaat untuknya. Dan itulah bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya fikih itu pembawaan yang melekat di jiwa. Ya perlu dikaji. Ya karena itu para ulama ahli fikih di dalam menanamkan pembahasan-pembahasan fikih itu, mereka ada 2 metode. Metode yang pertama adalah metode dalam bentuk menguraikan dalil-dalil yang dibahas seputar pembahasan fikih tersebut. Karena itu di ayat-ayat Al-Quran
ada namanya tafsir ayatul ahkam, tafsir seputar ayat-ayat hukum. Ayat-ayat yang menjadi panduan dan sumber hukum. Dan di dalam menilai sebuah ayat, dia menjadi panduan hukum atau tidak, dalil untuk sebuah hukum atau tidak, itu juga berbeda-beda pendapat para ulama. Dari sudut kedalamannya di dalam menilai dan keahliannya di dalam memahami. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat hukum dalam Al-Quran jumlahnya ada 500. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan lebih dari 500. Ada yang mengatakan sekitar 1000. Iya. Nah, itu buku-buku yang ditulis tentang ayat-ayat ahkam, itu satu lemari khusus di dalam perpustakaan umat Islam. Terwarisi. Itu ayat-ayat ahkamnya, hukumnya. Dan ada sumber pembahasan fikih dibahas dari hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan metode ulama ahli hadits itu beraneka ragam. Dan ini panjang kalau diuraikan ya di dalam penulisan, dalam menyusun karya tulis mereka seputar hadits. Tetapi ada namanya hadits-hadits seputar hukum. Hadits-hadits ahkam seputar hukum. Dan kaidah para ulama ahli hadits, ketika mereka membaca dan meriwayatkan hadits seputar hukum, itu mereka lebih perhatikan daripada hadits-hadits yang terkait dengan keutamaan, raqaik, hal-hal yang melembutkan jiwa, tazkiyatun nufus, atau fadail amal. Itu hal yang digampangkan bagi mereka, tidak terlalu ketat. Tapi kalau ayat hukum atau hadits hukum, itu mereka hafal dengan seteliti mungkin. Bahkan kadang berbeda satu huruf, satu kalimat, mereka terangkan. Di riwayat ini berbeda begini, di riwayat ini berbeda begini. Karena adanya tambahan satu kalimat, itu kadang berpengaruh. Misalnya, di hadits di Sahih Al-Bukhari, dikatakan bahwa Nabi SAW dari Ummu Atiyah dikatakan, kunna la na'uddu as-sufrata syai'an. Kami tidak menghitung kekuningan sesuatu apapun. Itu di Sahih Al-Bukhari. Tapi di Sunan Nabi Daud, riwayat yang sama, ada tambahannya, ba'dat tuhri syai'an. Kekuningan itu yang keluar pada perempuan itu tidak dihitung kalau tanda suci sudah keluar. Ada tambahan tanda sucinya. Jadi satu kata ini tambahan suci, itu dibangun di atasnya hukum-hukum. Iya. Nah, itu ketelitian para ulama ahli hadits. Jadi metode yang pertama dalam fikih, mereka bahas dibangun di atas hadits-haditsnya, dibangun di atas dalil-dalilnya. Kadang terkait dengan ayat-ayat, kadang terkait dengan hadits-hadits. Dan ini Sahih Al-Bukhari, ini dari rujukan terkait dengan hukum-hukum. Walaupun Sahih Al-Bukhari itu bukan sepenuhnya menjelaskan hukum. Karena Sahih Al-Bukhari itu judul lengkapnya As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar fi ayami Rasulillah fi sunai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi. Dia adalah kitab yang sahih, yang ringkas, yang menjelaskan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari kehidupannya. Makanya di Sahih Al-Bukhari itu ada pembahasan di kitab yang pertama bagaimana wahyu turun, kemudian pembahasan tentang kitabul iman, kemudian pembahasan tentang kitabul ilm, ada pembahasan tentang kitabul tauhid, ada pembahasan tentang ar-raqaik, ada pembahasan tentang fadailul Quran, macam-macam di situ. Itu tidak masuk di pembahasan hukum-hukum. Tapi di Sahih Al-Bukhari ada pembahasan kitabut tahara, pembahasan salat, pembahasan zakat, pembahasan haji, kemudian pembahasan puasa. Lihat. Setelah selesai pembahasan ibadah ini, Al-Bukhari langsung masuk ke pembahasan jual beli. Ini salah satu metode para ulama ya. Kadang ada yang membahas langsung ke jual beli, ada yang langsung kadang setelah pembahasan ibadah, dia langsung pindah ke pembahasan nikah. Iya, pembahasan nikah. Dan itu tertib, itu ada ilmunya di kalangan ulama ya, ada ceritanya juga. Kalau saya cerita terlalu panjang nanti rumit juga ya. Tapi kadang-kadang gak apa-apa, saya cerita hal-hal yang mudah-mudahan ringan bisa ditangkap begitu ya. Jadi Al-Bukhari itu setelah membawakan bab-bab seputar ibadah lengkap, setelah itu masuk beliau jelaskan kitabul buyu. Ini yang kita akan bahas. Kenapa kata para ulama? Pembahasan ibadah itu murni ibadah penghambaan kepada Allah. Pembahasan jual beli muamalah itu murni terkait dengan interaksi di tengah manusia.
Tetapi dihubungkan setelah bab ibadah, karena muamalah ini itu juga ada kaitannya dengan ibadah. Jadi seorang itu jangan bertransaksi begitu saja dalam kehidupan dunia, bertukar, berjual beli, melakukan usaha bisnis dengan berbagai prosesnya, dari mengkurasi proyek, meeting dan sebagainya. Ya berlalu begitu saja, tidak ada nilai ibadah baginya. Nggak bisa seperti itu dalam kehidupan seorang muslim. Iya. Karena itulah diantara pentingnya seorang mempelajari fikih muamalah, supaya dia mengambil makna-makna ini. Mengambil makna-makna ini. Baik, saya kembali kepada metode para ulama menjelaskan fikih. Setelah dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun hadits, dan ini Al-Bukhari dari metode pembahasan fikih dari hadits, orang yang biasanya di atas metode hadits itu kuat pendalilannya. Sebab dia tidak mengeluarkan hukum, kecuali ada hadits yang dia pakai. Ada dalil yang dia pijak. Nah biasanya terlatih begitu. Makanya orang yang hidup di atas metode ini, terpelajar, biasa dia baca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu dia akan terbiasa. Kalau ada suatu masalah dia akan tanya dalilnya apa? Apa riwayatnya? Kalau ditanyakan haditsnya di mana? Dia akan lacak hadits itu dari riwayat yang sahih atau tidak. Dia pasti akan terdidik seperti itu. Iya, dan itu metodenya ahli hadits. Metode yang kedua ini dikenal dengan nama metode al-fuqaha. Metodenya para ulama ahli fikih. Jadi mereka itu mendekatkan fikih dengan hal yang lebih mudah. Karena memang kandungan yang mereka inginkan pembahasan fikihnya. Makanya mereka buat ringkasan-ringkasannya dulu. Kesimpulan-kesimpulan fikihnya. Setelah ada kesimpulannya, baru mereka bawakan dalil-dalilnya. Nah, biasanya di metode fuqaha itu lebih tajam. Lebih mendalam di dalam membentuk pemahaman. Sebab dia dengan metode yang sangat sistematik sekali. Dia mulai dari awalnya, dari definisinya, kemudian diterangkan kadang bagaimana hakikatnya, keutamannya, kemudian dia masuk ke rincian-rinciannya. Ya tergantung jenis bukunya, apakah ringkasan, pertengahan, atau yang meluas, itu tergantung jenis buku ya. Itu metode di kalangan ahli fikih namanya. Dan itulah yang berjalan padanya madhab-madhab. Yang populer di hari ini ada 4 madhab ya. Kita urut dari madhab yang paling tuanya. Ada madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, dan ada madhab Hambali. Ya, ini 3 madhab atau 4 madhab. 4 madhab inilah yang menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan fikih. Ya, dan seorang itu boleh diambil dari madhab mana saja. Sebab karena seorang belajar fikih itu tidak dia lihat siapa yang berucap. Tapi dia akan melihat ucapan itu dibangun di atas apa. Nah, kalau itu metode dia belajar, maka dia belajar dari madhab manapun tidak ada masalah. Hanya saja dari etika belajar itu, seorang apabila di suatu negeri ada sebuah madhab yang tersohor di situ, maka dia pelajari buku-buku yang biasa dikenal di negerinya. Seperti kita di Indonesia ini ya, madhabnya yang banyak dikenal ada madhab Imam Syafi'i. Maka buku-buku Imam Syafi'i itu yang bagusnya dipakai sebagai rujukan untuk mempelajari madhab. Iya, walaupun kebanyakan para pengajar sekarang di hari ini, karena kondisi manusia yang kadang metode belajarnya juga tidak berurut, waktu belajarnya tidak banyak, kadang mereka membuat suatu pembahasan dengan memberikan kesimpulan-kesimpulan saja. Intisari dari segala, atau dari 2 metode ini diberikan dalam sebuah kesimpulan, itulah yang disampaikan. Itulah yang disampaikan. Baik, jadi ini sebagai gambaran bagaimana seorang itu mempelajari fikih dan bagaimana pentingnya kita itu mengkaji dari pembahasan fikih ini. Seluk-beluk fikih muamalah dari Sahih Al-Bukhari. Ini ada nilainya ya. Kenapa dari Sahih Al-Bukhari? Itu punya nilai. Karena Sahih Al-Bukhari ini itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kitab yang diterima oleh para ulama dari masa ke masa. Ya, hadits-haditsnya. Kitab yang sudah dibaca oleh puluhan ribu ahli hadits dan diterima
Sahih Al-Bukhari itu. Kemudian di Sahih Al-Bukhari ini tidak sembarangan ya. Karena Imam Al-Bukhari itu membawakan hadits-hadits, riwayat-riwayat itu bersambung, diambil dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, kepada sahabat, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ketika membacanya, itu seakan-akan kita hidup di alam mereka. Kita hidup seakan-akan ketika kita baca sebuah riwayat hadits, disebutkan kisah, sebutkan keterangan, seakan-akan kita berada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, seakan-akan kita ikut hadir di situ, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menegur para sahabatnya, seakan-akan kita langsung juga ikut ditegur di dalam hal itu. Itu keindahan membaca riwayat-riwayat. Ketika berlalu nama-nama rawi, kita akan kenal ulama-ulama Islam itu siapa. Ulama-ulama yang mengukir sejarah itu siapa. Orang-orang salih yang harusnya kita cintai mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai di hari kiamat. Ya kalau dia tidak hidup dari riwayat pembahasan-pembahasan yang seperti ini, sulit juga ya tergambar ya. Seorang katanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi subhanallah dia tidak mempelajari hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dia tidak pernah suatu hari membaca hadits Nabi kemudian dia menangis, rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia tidak tergambar, tidak pernah mengetahui bagaimana hari-hari kehidupan Nabi dan sunnah-sunnahnya. Dan itu ada di dalam buku-buku yang seperti ini. Buku di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah, itu kutubus sittah yang terkenal ya. Kalau ditambah lagi dengan Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musnad Asy-Syafi'i. Iya, itu akan lengkap referensi seseorang di dalam apa? Mengkaji hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini pembahasan, insyaallah taala akan membuat kita lebih dekat kepada berbagai makna. Ya, memang intinya sebenarnya saya akan mengkaji seputar muamalah. Tapi karena kita mengkajinya dari kitab Sahih Al-Bukhari, maka harus dipahami karakternya. Bahwa kalau kita mengkaji pembahasan fikih dari Sahih Al-Bukhari, itu artinya fikih yang kita kaji itu dibangun di atas pendalilan. Ya, nanti uraian fikihnya itu akan disimpulkan di dalam pengajaran. Kemudian ketika dibahas dari kitab Sahih Al-Bukhari, itu artinya bahwa si guru harus menerangkan biografi rawi-rawi yang akan dilalui. Ya. Dan saya di metode ini tidak meluas, tidak pula menyepelekan. Tapi saya mengambil metode pertengahan. Kalau ada rawi saya akan terangkan sedikit dari nama-namanya. Kalau ada sebagian dari kisah hidupnya yang bisa kita renungi, saya akan terangkan dari nama-nama rawi tersebut secara ringkas. Kemudian kita akan terangkan inti dari kajian kita di pembahasan suluk-beluk jual beli ini. Baik, itu satu pendahuluan. Pendahuluan yang kedua. Untuk memahami jual beli itu, fikih jual beli, itu sama dengan ilmu-ilmu lain. Itu tidak datang begitu saja. Tiba-tiba seseorang Masya Allah menjadi ahli di fikih muamalah jual beli. Ya. Orang belajar fikih itu bertingkat-tingkat belajar fikih. Ya. Ini dengan menghitung semuanya sudah jago bahasa Arab. Lancar berbahasa Arab, lancar baca kitab. Kalau dia belajar fikih, mereka bertingkat-tingkat. Ada tingkatan namanya muqallid. Masih taklid, ikut-ikutan. Dia belajar fikih, jago bahasa kitab. Tapi muqallid kita hitungnya. Dihitung oleh para ulama muqallid. Dia hanya bisa baca kesimpulan, dalilnya, dia terima hal itu. Sebab dia belum punya dari metode pendalilan yang bisa menyaring bahwa pendalilannya ini pada tempat atau tidak. Bagaimana kalau bertabrakan dengan dalil yang lain? Bagaimana cara menyangganya? Itu bukan urusannya orang yang ikut-ikutan. Nah, itu urusannya orang yang tingkatan berikutnya. Sudah punya keahlian. Orang yang punya keahlian, ada keahliannya terbatas pada satu madhab. Dan di dalam satu madhab itu bertingkat-tingkat lagi dia di dalamnya.
Ada yang menguasai satu pendapat yang kuat di madhab, ada yang menguasai dua pendapat, ada yang menguasai seluruh pendapat di dalam madhab. Iya. Ada tingkatan lagi di atasnya, dia kenal dari madhab itu dan dia kenal di madhab-madhab yang lain. Begitu dia kenal di madhab itu, dia kenal madhab-madhab lain, ini tingkatan. Artinya dia lebih luas wawasannya. Lebih luas wawasannya. Dia sudah mulai berijtihad, tapi masih terikat dengan madhab. Ada yang berijtihad lebih daripada itu. Itulah yang disebut dengan nama mujtahid mutlak. Dan itu jarang orang-orang yang seperti itu. Jarang orang-orang yang seperti itu. Karena itulah ini kadang saya pahamkan ya, supaya seorang itu jangan selalu memandang bahwa dirinya ini sudah Masya Allah ya, sudah hebat, sudah ya. Sebagian guru-guru kita itu kadang melihat sebagian murid sudah selesai kuliah sampai doktor, tapi masih dilihat muqallid, ahli taklid. Ya. Masih dilihat ahli taklid. Kenapa? Karena dia belum punya dari keahlian-keahlian yang harusnya membawanya untuk bisa berdiri sendiri di dalam hukum-hukum. Baik. Jadi ini penggambarannya bahwa fikih itu ada jenjangnya, ada tingkatannya, ada jalannya di dalam mempelajari. Nah, sekarang saya ingin menerangkan kita di pembahasan muamalah, fikih jual beli. Bagaimana cara metode seorang itu bisa ahli di pembahasan itu? Itu harus dipahami ya. Ya. Setelah kita tahu dan kita harus memaklumi bahwa ilmu itu harus diambil dari guru. Nggak bisa baca sendiri. Tidak bisa baca sendiri. Kalau tahu otodidak, letakkan itu di selain ilmu agama. Silahkan. Walaupun di pembahasan selain ilmu agama masih banyak yang komplain juga ya. Misalnya dia otodidak, misalnya bisa teknologi, bisa ini belajar sendiri. Ya, itu masih banyak yang komplain juga. Karena dia tidak belajar dari dasar-dasarnya. Hingga merusak teknologi katanya. Ya. Apalagi di ilmu agama. Ilmu agama itu tidak diterima sama sekali yang namanya otodidak. Ilmu agama itu talaki dari guru. Belajar dari guru. Kita baca buku fikih itu dari awal sampai akhir kepada guru. Guru memahamkan kita. Menerangkannya. Dan itu ajib ya. Ajib. Suatu hal yang menakjubkan. Jadi saya hadir di majelis seorang guru. Beliau digelari di masa sekarang sebagai pemukanya ulama Hambaliyah di Saudi. Orang yang paling tinggi sanadnya kepada Nabi SAW. Paling ringkas jalur riwayatannya. Guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil al-Hambali rahimahullah. Sudah meninggal. Di umur lebih 100 tahun meninggalnya. Ya. Dan selama beliau hidup tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Makanya kalau ada yang pernah umrah dapat tanggal 13, 14, 15 pasti beliau ada di Mekah mengajar. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Di umur yang sudah tua di atas kursi roda tapi masih kuat. Ya. Syekh ini saya pernah hadiri suatu majelis yang membaca waktu itu cucunya sendiri. Dia baca kitab Zadul Mustaqni, ringkasan fikih di madhab Hambali. Syekh hanya menjelaskan sesuai dengan buku saya. Maknanya, kalimatnya, tidak keluar dari situ. Kemudian saya hadiri seorang syekh. Ya ini saya nggak senang aja nyebut namanya, nanti dipikir saya. Karena syekhnya sangat terkenal di masa sekarang. Beliau hadir membaca kitab Al-Kafi karya Al-Mughni. Al-Kafi ini kitab fikih Ibnu Qudamah di level yang ketiga. Karena dia kumpulkan, Ibnu Qudamah itu mengarang kitab fikih 4 level. Ya. Ada namanya Umdatul Fiqh. Kemudian di atasnya ada namanya Al-Mughni. Di atasnya lagi ada namanya Al-Kafi. Di atasnya ada namanya Al-Mughni. Nah, kalau Umdatul Fiqh ini kesimpulan fikih di madhab Hambali di atas satu pendapat. Kalau di atasnya Al-Mughni, kesimpulan fikih di madhab Hambali dibangun di atas 2 pendapat. Kalau Al-Kafi, itu pembahasan fikih di madhab Hambali dibangun di atas seluruh pendapat ulama madhab Hambali. Kalau di Al-Mughni, ini lebih tinggi lagi. Dia pembahasan fikih madhab Hambali
dibangun di atas pendapat seluruh ulama di madhab Hambali, kemudian dimuqaranah. Iya, dibandingkan dengan madhab-madhab yang lainnya. Itu Al-Mughni. Jadi itu 4 tingkatan ya. Ya, itu di madhab Hambali. Kalau kita di madhab Syafi'i juga mirip seperti itu ya. Kalau lihat misalnya buku-buku yang ditulis ya di madhab Syafi'i ya, juga seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i itu kadang di tingkatan paling tingginya terlihat Imam Syafi'i seakan-akan membagi 2. Pada saat muqaranah, ada namanya jenis muqaranah, dia menampilkan madhab Syafi'i dibandingkan dengan madhab yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i di Kitabul Imam Syafi'i itu mengajari bagaimana cara membantah madhab yang lain. Itu tingkatan sangat-sangat tinggi. Iya. Dan itu salah satu keistimewaan madhab Imam Syafi'i, karena itu tulisan Imam Syafi'i langsung. Beda dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu nukilan murid-muridnya, menyimpulkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, bukunya tulisan beliau langsung. Tulisan beliau langsung. Iya. Baik. Jadi maksudnya itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Jadi Syekh ini tadi Dadang, cucunya baca tingkatan pertama, beliau terangkan itu saya. Datang Syekh lagi lebih senior, ketika beliau Syekh ini baca, ada kekeliruan itu Syekh Masya Allah, jeli sekali. Memperbaiki itu tidak benar. Memang disebut seperti itu, tapi yang benarnya dalam mazhab begini. Benarnya begini. Kemudian setelah itu, beliau bilang ke saya, kamu duduk. Hadir nanti pelajaran setelah Isya. Maka setelah Isya, saya datang. Ya, itu yang hadir bukan orang-orang sembarangan ternyata. Banyak dosen-dosen, orang-orang yang sudah ahli, sangat terkenal begitu. Itu beliau menjelaskan Hasyiah Radul Murbi. Ya, seakan-akan saya itu hadir di planet mana begitu. Tidak pernah saya hadiri sebelumnya. Gaya beliau menjelaskan, cara beliau menerangkan, sudut pendalilannya, kedetailan. Itu pembahasan fikih seperti itu ya. Makanya ulama itu ketika dia berucap sesuatu, ya, berucap sesuatu, dan sesuatu itu kita pandang aneh, jangan langsung cepat menyalahkan. Ya. Nggak bisa seperti itu, langsung cepat menyalahkan. Karena itu jarang dari para ulama yang sudah mengajarkan fikih itu, jarang dia pakai bahasa. Misalnya ini orang tidak ada dalilnya sama sekali, jarang dia pakai bahasa itu. Kadang dia pakai ini pendapat yang kuat, ini pendapat lebih kuat. Itu menghormati. Jadi orang ini ada sudut-sudut kekuatan, tapi ini pendapat lebih kuat. Itu bahasa itu dipakai ya, karena memang itu pemahaman. Dan pemahaman itu membentuk karakter, membentuk etika dan membentuk adab. Iya, membentuk adab. Baik, sama di fikih muamalah. Sekarang kita mau belajar fikih muamalah. Bagaimana cara mempelajari fikih muamalah? Fikih muamalah itu kita harus tahu dulu petanya di mana. Lingkup pembahasannya itu apa? Iya. Kalau ingin memahaminya, kita perlu mengkaji fikih muamalah dari sudut pembahasan ayat-ayat dan haditsnya, itu satu. Kemudian yang kedua, kita perlu mengkaji fikih muamalah dari sudut pembahasan fuqaha di buku-buku madhab. Kemudian yang ketiga, muamalah itu perlu dikaji dari sudut pembahasan kaidah-kaidah fikih yang dibahas di pembahasan muamalah. Kemudian yang keempat, fikih muamalah dan jual beli itu harus dibahas bagaimana pembahasannya di kalangan para ulama dari sudut maqasidus syariah. Maksud pensyariatan. Iya, maksud pensyariatan. Karena itu di masa sekarang ini ada orang-orang yang berucap fatwa-fatwa tentang muamalah. Iya. Kadang saya sendiri saya tidak perlu baca buku. Tapi saya sudah bisa pastikan 1000% orang ini keliru. Karena itu tidak masuk akal di ruh syariat kita. Tidak masuk akal di fikih maqasidus syariat. Tidak ada seperti itu. Bertentangan. Dari fikih, dari maksud pensyariatan. Nah, ini fikih penting ya. Bahkan sebagian ulama berkata tidak halal seseorang itu memberi fatwa kecuali kalau dia mengerti maqasidus syariah. Jadi dia sudah belajar madhab pun, dia hafal semua dalilnya pun, dia belum tentu bisa memberi fatwa. Belum tentu bisa memberi fatwa. Tapi di masa sekarang ya Masya Allah ya, yang penting punya kamera, punya mic, bisa baca kitab, bisa memberi
fatwa di sana sini. Ini hal yang cukup mengkhawatirkan juga. Cukup mengkhawatirkan. Karena hal-hal yang terkait dengan fikih itu di tengah manusia itu harus dipahami. Kadang sebagian masalah disalahpahami ketika menimbulkan kesusahan yang banyak untuk manusia. Orang yang membahasnya itu panjang juga masalahnya. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna min asyaddin nasi jurman man hurima alaihi syai' min ajli mas'alatihi." Orang yang paling banyak dosanya itu adalah seorang yang diharamkan pada sesuatu karena pertanyaan dia. Karena sebab dia akhirnya banyak orang yang terjauhkan dari kebaikan, terjauhkan dari solusi syar'i. Ini karena masuk di dalam pembahasan ilmu orang yang bukan ahlinya. Orang yang bukan ahlinya. Ya kalau saya bicara seperti ini itu akan dipahami ya. Jadi mudah sebenarnya. Ada mungkin sebagian hal yang saya terangkan kadang nggak disulit untuk ditangkap ya. Tapi maksud saya ingin menjelaskan ini kenapa? Supaya kita memahami bahwa orang-orang yang berbicara tentang ilmu itu harus ada riwayatnya ketika dia berbicara. Harus dia tahu dia belajar apa. Mengambil dari mana? Bagaimana dia metode memahaminya? Ya, guru-gurunya mengajar dia siapa? Kemudian ketika dia mengucapkan sebuah pendapat, siapa di antara ulama-ulama yang semisal dengannya yang mencocoki pendapat dia? Ya. Dan itu ada pembahasannya dari semenjak dahulu. Di ilmu hadits saja misalnya, rawi itu kalau mau dia tahu rawi ini kuat atau tidak, didengar semua haditsnya. Kalau ternyata dari haditsnya kebanyakannya mencocoki riwayat rawi yang kuat, maka dia dikatakan kuat juga. Tapi kalau kebanyakan riwayatnya menyelisih rawi yang kuat, ini dikatakan rawi yang lemah. Rawi yang lemah. Sama di pembahasan fikih. Makanya di pembahasan fikih itu kalau diketemukan ada orang yang berbicara tentang fikih dan dia ketika diperiksa tidak berada di atas usul, di atas dasar-dasar pijakan-pijakan para ulama yang mengkaji fikih, ini berarti orang ini berbicara sembarangan. Berbicara sembarangan. Sebab setiap alim itu, Imam Syafi'i dia punya usul dalam madhabnya. Ada pijakan-pijakannya di dalam menilai. Kalau menguatkan pendapat, ada cara menguatkan pendapatnya. Dia itu dipelajari, dikaji dalam puluhan kitab. Tapi subhanallah datang orang-orang seakan-akan masalahnya gampang sekali. Dia bisa berijtihad. Sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Nah, ini termasuk hal yang harusnya kita perbaiki ya. Ya karena itulah gambaran dari fikih muamalah ini. Kita mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari. Dan insyaallah ta'ala saya akan berusaha memberikan rangkuman-rangkuman yang mencocoki untuk kitab Sahih Al-Bukhari ini. Ya apa yang kira-kira bisa kita ambil sebagai kaidah dasar. Ya kita simpulkan darinya pembahasan-pembahasan fikih di pembahasan jual belinya, dan masih ada sebagian hal mungkin di kajian yang akan datang saya akan berikan beberapa pengantar tentang kaidah dasar di dalam menimbang jual beli dan fikih dari memahami maksud syariat di dalam masalah jual beli. Ya, dan untuk sisa dari kajian di hari ini saya ingin bercerita tentang Sahih Imam Al-Bukhari sedikit dan kitabnya, kitab Sahih Al-Bukhari. Ya sebab tidak enak juga ya kita bahas kitab Sahih Al-Bukhari, tiba-tiba saya langsung baca saja. Ya saya perlu terangkan dulu sedikit tentang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga perlu menjelaskan sedikit tentang kitabnya ini. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semuanya kenal ya namanya. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu dari negeri namanya Bukhara. Masuk di wilayah Rusia sekarang. Iya. Bukhara. Itu dihitungnya sebagai orang ajam sebenarnya. Bukan orang Arab. Iya. Bukan orang Arab. Dan ini perlu diketahui ya bahwa penulis Kutubus Sittah, apa itu Kutubus Sittah? 6 buku hadits yang merupakan rujukan umat Islam.
Semua penulis kutubus sittah itu asalnya dari Ajam, bukan Arab. Iya, Al-Bukhari ya. Kalau Imam Muslim, nama lengkapnya Muhammad bin Muslim Ibnul Husain Al-Kushairi An-Naisaburi. Ini ada yang mengatakan beliau asli Arab. Iya. Terus ada juga yang mengatakan sebenarnya beliau juga aslinya Ajam ya. Tapi yang disepakati Ajam yang setelahnya. Abu Dawud namanya Sulaiman bin Daud Ibn Ashad As-Sijistani. Sijistan juga dari Ajam. At-Tirmidzi, nama beliau Muhammad bin Isa bin Saura. Abu Isa At-Tirmidzi. Dari Turmud. Itu bukan juga tanah Arab. Kemudian An-Nasai dari Nasa. Ya, nama beliau Ahmad bin Shuaib Abu Abdurrahman. Ibnu Majah dari Quzwain. Dari Quzwain. Ini juga tidak masuk ke tanah Arab. Ya, nama beliau Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Ibnu Majah. Abu Abdullah Ibnu Majah. Karena itu harus dipahami bahwa ilmu itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk umat Islam seluruhnya. Yang Arabnya maupun yang Ajamnya. Karena tidak ada yang membedakan antara yang Arab dan yang Ajam kecuali dengan apa? Kecuali dengan takwa. Makanya di Hajjatul Wada Nabi SAW bersabda, "Ala inna abakum wahid. Ala inna ilahakum wahid. Inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ala la fadla li Arabiyin ala ajami wala ajami ala Arabi wala li aswada ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bittaqwa." Dan Nabi SAW, ketahuilah bahwa Rabb yang kalian ibadahi hanya yang Maha Satu. Dan ayah kalian cuma satu, yaitu kalian semua anak Adam. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam. Dan sebaliknya tidak ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam di atas kulit merah. Dan sebaliknya tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas kulit hitam. Kecuali dengan takwa. Itu yang membedakan. Maka siapa yang bersegera kepada ketakwaan, kepada ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Walaupun dimaklumi bahwa orang Arab itu dari jenisnya itu adalah suku yang telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya dari sudut bahasanya, dari sudut karakternya, dari sudut pembawaannya, dari sudut kelembutan hatinya. Ya, tapi ini dihukum umumnya, dihukum perbandingan global. Tapi kalau perbandingan individu, mungkin sebagian orang Ajam itu lebih utama daripada banyak orang Arab. Dari banyak orang Arab. Tapi jangan juga ada yang bahasakan ini ya, menjelek-jelekkan Arab. Ya, sebab itu namanya mengingkari Al-Quran dan mengingkari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak berasal dari seorang Muslim. Itu biasanya berasal dari orang-orang munafikin yang berucap seperti itu. Baik. Jadi ini nulis kutubus sittah termasuk Imam Al-Bukhari berasal dari orang Ajam. Karena itu ini wejangan ya dan motivasi untuk kita bersama. Jangan berkecil hati ketika mempelajari ilmu. Ya. Bahkan kadang Imam Al-Bukhari ini beliau bisa mengucapkan syair-syair hal yang tidak bisa diucapkan oleh orang Arab. Itu keutamaan ya. Saya pernah tulis beberapa bait syair begitu. Terus saya bacakan kepada sebagian ulama kita yang pernah ke Indonesia. Beliau profesor, doktor. Ya kata beliau, Masya Allah, kamu lahir dari perempuan, bukan Arab, tapi kamu bisa berucap syair katanya. Saya ini lahir dari orang Arab, saya tidak bisa mengucapkan syair. Tidak bisa mengucapkan syair. Jadi hal yang seperti itu kadang Allah berikan keutamaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan menjadi keberadaan seorang misalnya ada kekurangan. Oh ini saya bekerja. Saya misalnya kurang ini. Saya ada kelemahan di sini. Kemudian dia setelah itu akhirnya tidak belajar. Nggak bisa seperti itu. Iya, ilmu itu Allah mudahkan. Ilmu itu telah Allah jadikan hal yang dimudahkan. Sisa bagaimana keikhlasan kita dan kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sudah masuk waktu? Ya. Hah? Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau disebut sebagai Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini kabilah Arab.
Tapi beliau nasabnya bukan Al-Ju'fi. Itu namanya penisbatan dari sudut wala. Karena kakek beliau masuk Islam di tangan orang-orang dari kabilah Ju'fi. Makanya dinisbatkan ke sana sebagai wala. Iya. Ini bicara masalah penisbatan itu ada 3 jenis penisbatan di kalangan orang Arab. Ada nisbat dari sudut nasabnya sendiri, ada nisbat dari sudut wala, dia masuk Islam lewat tangan dia. Dan ada nisbat dari sudut dia berada di sebuah kabilah yang bekerja sama dengan kabilah lain ini melindungi kabilah ya. Iya. Jadi kalau bahasa Arabnya ada nasab bil hilf, ada bil wala, dan ada bin nasab. Ada bin nasab. Itu 3 jenis. Ya, ada Imam Al-Bukhari ini nasab beliau itu terkait dengan kakeknya yang masuk Islam. Iya. Dan itu keutamaannya pada sebagian orang. Subhanallah. Allah jadikan dia kunci kebaikan. Manusia dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah ini keturunannya mendapat hidayah. Dan menjadi orang-orang yang mungkin sejarah di tengah manusia. Kira-kira antum bisa kalkulator berapa banyak dari pahala yang mengalir untuknya. Iya. Nah, ini kadang kita tidak sadari ya. Kita tidak sadari. Ini anak-anak kecil tidak bisa baca Al-Quran di TPA. Kita bikin TPA, datangkan guru. Anak ini belajar. Dia selama hidup puluhan tahun membaca Al-Quran, kita menjadi sebab, kita juga dapat pahala ya. Bisa hitung berapa banyak pahala yang didapatkan. Tetapi kadang kita tidak berpikir, ya kalau bisnis kan harusnya ini keuntungan sangat besar ya. Tapi kita kalau bisnis perusahaan aja bisa ngitung seperti itu. Kalau bisnis akhiratnya tumpul semuanya. Ini menjadi masalah. Ya. Dan inilah fungsinya kita belajar fikih ya, supaya kadang kita bisa memperbaiki bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita supaya bisa menjadi apa? Menjadi lebih baik lagi. Imam Al-Bukhari ini rahimahullah menulis kitab sahihnya selama 16 tahun. Beliau sarin dari 600.000 hadits. Beliau sarin dari 600.000 hadits. Beliau katakan, tidaklah saya menulis satu hadits pun kecuali saya mandi dahulu kemudian saya sholat 2 rakaat. Makanya subhanallah ya, bagaimana keseriusan beliau. Iya, di dalam hal tersebut. Ya, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa ini? Jangan sampai ada lagi yang berkata Imam Al-Bukhari bikin bidah. Ya, Imam Ahmad katanya bikin bidah, sholat 400 rakaat dalam sehari. Ini kadang sebagian orang aja, ya akalnya tidak sampai, tetapi berucap hal yang sembarangan. Kalau kita bahas misalnya sholat istikharah saja ya, Nabi kan ajarkan istikharah untuk segala sesuatu. Saya misalnya mau nulis satu hadits, sebelum saya tulis di buku saya sholat dulu 2 rakaat istikharah. Boleh. Saya tulis hadits kedua, sholat lagi saya 2 rakaat. Ya kalau dalam sehari saya nulis 100 hadits, berapa rakaat saya sholat? 200. Itu boleh, disyariatkan. Jelas ya? Sebagaimana seorang misalnya dia sholat tahiyatul masjid. Ya, dia sholat sunnah wudu. Ya, dia pergi wudu, sholat sunnah, masuk waktu duha. Digabungkan. Ya kalau sampai 400 itu bukan hal yang aneh bagi orang yang belajar fikih. Nggak dianggap bidah itu. Bagi orang yang belajar fikih itu dimaklumi. Lebih dari 400 pun bisa. Ya, jumlahnya itu sesuai dengan keberkahan yang Allah letakkan pada seseorang. Ya, jelas ya? Antum misalnya sholat tarawih, khatam 30 juz, ya alhamdulillah kalau 1 bulan penuh bisa khatam 30 juz. Ya kan? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sholat 1 malam, 1 rakaat 30 juz. Itu kan keberkahan Allah berikan kepada orang berbeda-beda di dalam hal tersebut. Jadi jangan dianggap hal yang aneh. Dari hal yang unik juga dari Imam Al-Bukhari ini, di penjelasan tentang sebab beliau menulis buku ini. Jadi dari sebab beliau menulis buku ini, itu beliau hadir di majelis gurunya, Ishaq ibn Rahawai. Nama lengkapnya Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawai. Ini dari ulama besar ya, selevel dengan Imam Ahmad. Ya. Ishaq bin Rahawai ini didatangi suatu hari oleh Al-Bukhari. Lalu Ishaq bin Rahawai berkata kepada murid-muridnya, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran yatadammanu as-sahihu faqat." Andai kata kalian mengumpulkan sebuah buku yang mengumpulkan hadis sahih saya. Maka kata Al-Bukhari, kalimat itu pun menancap di hatiku. Iya. Semenjak itu kata beliau, saya pun mengumpulkan hadits-hadits yang sahih saja.
Coba bayangkan ya. Dan ini dari keberkahan hadir di majelis ilmu. Kadang kita hadir di majelis guru itu, kita dengar darinya kadang satu kalimat bisa merubah kehidupan kita. Ini bayangkan satu kalimat dari Ishaq bin Rahawai merubah kehidupan Al-Bukhari. 16 tahun dia mengumpul kitab berisi hadits sahih karena mendengar satu kalimat dari gurunya. Itu merubah kehidupannya atau tidak? Merubah kehidupannya. Iya. Dan itu banyak yang seperti itu kita dapati di majelis guru-guru kita. Ada satu kalimat yang kadang bisa merubah dari kehidupan kita. Merubah dari kehidupan kita. Baik. Ini mungkin ya yang bisa disampaikan dulu untuk kajian, tema kajian.